sumber daya manusianya banyak. Jadi kita bisa membuat Indonesia jadi lebih baik. Caranya gimana kontribusi kita untuk negara? Salah satu kontribusi saya adalah melalui VTube. Karena melalui VTube kita bisa membantu begitu banyak orang. Kita nggak cuma lihat diri sendiri. Kalau soal punya uang, ada penghasilan, dapat duit, sudahlah. Sudah pasti dapat, nggak mungkin nggak. Kalau nggak dapat, Anda nggak lagi di VTube itu namanya. Kalau Anda lakukan dengan serius, kalau Anda kerjakan, uang itu udah pasti ada. Pasti. Cuman masalahnya bukan cuma uang. Tapi apakah kita bisa membantu orang lain? Apakah kita bisa membantu tim kita untuk bisa sama-sama sukses seperti kita? Apakah kita bisa membantu tim kita untuk bisa merubah hidupnya? Nah, itu tantangannya. Nah, tantangan itulah yang mungkin saya akan ajak teman-teman semua. Jadi bukan hanya kita memperkaya diri, karena itu tidak penting. Karena menurut saya yang paling penting adalah kita bantu tim kita untuk jadi sukses dan kaya. Kalau mereka sukses dan kaya, Yes. kita sudah pastilah nggak mungkin nggak usah dibahas lagi. Jadi jangan pernah fokus ke diri sendiri, tapi fokuslah ke tim kita. Nah, untuk itu Anda perlu belajar. Anda perlu belajar dengan mentor-mentor yang tepat. Gitu. Jadi kalau untuk soal VTube-nya, kalau Anda merasa bahwa bisnis ini layak dan menarik untuk dijalankan, Anda sudah di tempat yang tepat. Dan banyak orang di luar sana tidak bisa melihat itu. Dan memang dunia ini berubah oleh sekelompok kecil orang yang bisa melihat sebuah peluang. Mark Zuckerberg ketika membuat Facebook itu ditolak oleh teman-teman kampusnya. Tapi beliau tetap jalanin dan sekarang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Amerika dan orang yang tidak percaya tentunya sekarang gigit jari. Nah, mungkin teman-teman kita juga sama. Orang melihat VTube dari sebelah mata. Tapi kalau kita bisa melihat VTube dari kacamata yang berbeda, kita bisa melihat peluangnya di situ. Selamat untuk Anda. Nah, tapi bukan cukup sampai di sana. Ketika Anda sudah melihat peluangnya, Anda juga mesti paham bagaimana Anda membangunnya. Bagaimana cara Anda untuk mengembangkannya. Karena kalau Anda sudah bisa mengembangkannya, maka Anda bisa bukan cuma membuat hidup Anda dan keluarga Anda jadi lebih baik, tapi Anda juga bisa bantu ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di Indonesia bisa berubah hidupnya karena Anda. Jangan main-main dengan sebuah keputusan. Karena keputusan yang saya ambil beberapa bulan yang lalu, ternyata berubah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya juga nggak nyangka. Dan mungkin Anda juga tidak nyangka sekarang. Sekarang Anda tidak lihat. Tapi Anda lihat 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, Anda akan menjadi dampak buat bukan cuma keluarga Anda, tapi banyak orang di Indonesia. Ini kenapa TV-TV nasional nggak mengekspos? Adakah clue kapan e-commerce keluar? Oke. Gojek, Grab, Uber disebut TV nasional, VTube kok tidak? Oke, Gojek, Grab, dan Uber disebut di TV nasional sekarang, bukan ketika dia bangun. Ketika Gojek tahun 2015 nggak ada Pak di TV. Itu boro-boro di TV, di SMS mungkin ada. Tapi kalau di TV kayaknya nggak ada. Kalau misalkan sekarang tentu saja gitu. Tapi kita lihat VTube 5 tahun lagi, jangankan di TV Pak, di bioskop juga ada mungkin nanti. Ada. Ya, kalau misalkan iPhone, kapan bisa daftar? Nah, iPhone ini juga satu kendala ya, karena iOS-nya sulit untuk di-adapt dengan aplikasi kita. Jadi nanti sudah disiapkan solusinya, tapi lagi dalam proses. Terus kalau untuk tadi e-commerce, e-commerce ini problemnya adalah di perizinan. Sekali lagi, ini model bisnis kita ini terlalu, kalau bahasa Yamaha selangkah ke depan, tapi ini kayaknya beberapa langkah ke depan gitu ya. Ini terlalu depan nih, sampai sulit untuk kita jelasinnya aja, bikin mudengnya aja susah gitu. Jadi kita perlu waktu. Jadi mungkin prediksinya mungkin tahun depan kayaknya deh. Ya, karena kita butuh dari manajemen sih lebih tepatnya ya. Manajemen negosiasi dan penjelasannya itu butuh lebih lengkap. Mereka butuh yang lebih jelas. Karena birokrasi di Indonesia kita semua sama-sama paham ya. Semuanya butuh waktu. Jadi kita butuh waktu untuk menyesuaikan itu. Tapi tentu saja kita mau banget supaya e-commerce itu jalan secepatnya. Itu perusahaan akan jauh lebih sehat lagi gitu. Yes. Jadi tentunya kita juga akan perusahaan juga akan mengupayakan supaya jalan terus, supaya e-commerce ini bisa running gitu. Tapi kita juga nggak mau melampaui koridor hukum. Tentunya kita semua nggak mau melakukan sesuatu yang ilegal, kan nggak ada yang mau. Kita maunya semuanya dalam ranah hukum yang benar, melalui legalnya mesti tepat gitu. Jadi kita nggak akan mulai sebelum kita dapat ACC atau approval dari negara, dari regulator. Tentu buat kepentingan kita bersama juga gitu ya. Pernah nggak Metro TV iklan di RCTI? Nah, ini dijawabin sendiri. Terima kasih. Income Bapak sekarang berapa per bulan? Kalau income sih mungkin
Ya, CRV lewat lah ya 1 bulan gitu. Amin. CRV kebelilah, CRV 1 bulan tuh kebeli. Gitu. Lumayan lah, lumayan untuk punya keleluasaan dalam segi finansial. Kalau misalkan dibilang kaya raya banget, enggak juga lah, masih banyak banget lah yang lebih kaya, yang punya gudang garam juga lebih gila-gilaan gitu. Tapi kalau misalkan keleluasaan dari segi income, dari segi pengeluaran, ya makan-makan nggak mikir lah gitu. Makan-makan nggak mikir. Ngomong-ngomong, kapan manajemen berkantor di Indonesia? Nah, ini juga salah satunya nih ya. Ini juga kebetulan lagi dibahas, jadi sekalian. Kantor di Indonesia juga sedang dipersiapkan karena kita juga sama-sama tahu bahwa bisnis di Indonesia, kantor harus di Indonesia. Jadi kantor itu juga lagi dipersiapkan karena kemarinan ini kita memang peledakannya terlalu cepat. Jadi mau nggak mau harus ada manajemen yang dadakan dulu. Nah, sekarang ini sudah mulai running, lagi dipersiapkan untuk kantor di Indonesia. Jadi nanti kalau kantor ada di Indonesia pasti akan di-announce lah. Gak mungkin nggak. Ya karena saya yakin nanti kantornya itu nggak tahu deh itu kayak apa, tawuran mungkin di dalam situ ya. Saya nggak tahu deh. Bakal rame banget pasti yang datang. Tapi nanti pasti akan dikasih lihat. Boleh lihat jempol yang bisa membawa kesuksesan. Wih, mantap. Wih, jempolnya mantap. Jempolnya mantap nih. Susah nih jempolnya. Kenapa untuk registrasi harus berusia 18 tahun? Karena kalau di bawah 18 tahun nanti kita ditangkap sama Depnaker. Karena tidak boleh mempekerjakan orang di bawah umur. Yang hadir kasih 10 VP kok masing-masing. Waduh, daripada saya kasih ikan lebih baik saya kasih pancingannya. Kenapa kalau searching di Google tentang VTube pasti yang keluar adalah VTube penipuan? Oh iya tentu saja, karena perusahaan bagus harus dijelek-jelekan dong. Karena perusahaan yang jelek mau diapain lagi? Kapan izin Kominfo balik? Kenapa kita harus pakai NIK? Oke, izin Kominfo ini masalah waktu ya. Jadi ini juga sama. Jadi kalau misalkan proses legalnya ini sudah mendekati fase akhir. Jadi ketika itu sudah selesai, maka semua izin juga pasti akan dipulihkan. Cuma itu butuh waktu aja untuk penyelesaian sedikit lagi. Jempolnya panjang banget ya, gak buntet. Makanya rezekinya panjang. Bisaan aja. Dulu waktu gua susah nggak begitu. Kenapa harus pakai nick? Karena kalau nggak pakai nick, nanti satu orang bisa bikin ID banyak banget dong. Karena kan harus diverifikasi apakah manusia atau robot, kan gitu. Kalau misalkan isinya robot semua kan pusing. Jadi kan harus ada KYC namanya. Jadi perlu ada yang diituin lah, yang dicek gitu. Ini udah gampang banget loh, cuma NIK doang. Harusnya tuh nggak begini nih. Harusnya tuh ada selfie-nya, ada fotonya, ada apa gitu. Harusnya ada beberapa lagi. Betul. Berarti Vito masih di R&D terus ya? Oh, itu tentu saja jelas. Karena yang namanya bisnis, kalau misalkan tidak bertumbuh terus, maka bisnis itu akan mati. Seperti contoh, kita ambil contoh paling gampang. Bluebird sama Gojek. Siapa sih yang dulu yang punya Bluebird itu salah satu orang terkaya di Indonesia loh. Top 50 kalau nggak salah, terkaya di Indonesia. Sekarang, Bluebird ini ketika dibangun, itu gak ada yang berani melawan tuh. Taksi nomor 1 pasti Bluebird, gak ada lawannya. Ada Bluebird, Silverbird, GoBird, semuanya. Wheelbird juga ada di situ. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkal bahwa Bluebird itu taksi nomor 1 di Indonesia. Nah, tapi ketika Gojek itu muncul, Gokar itu muncul, terjadi apa ya namanya ya? Terjadi ribut gitu antara Gokar, supir Gokar dengan taksi. Katanya ini nggak fair lah, apalah segala macam. Dari pihak Bluebird itu juga ngotot, tidak mau beradaptasi dengan perubahan, nggak mau ikutin dengan online. Yang terjadi adalah Gojeknya sekarang membeli sahamnya Bluebird. Jadi yang tadinya kompetitor, Bluebird tadinya di atas, sekarang Bluebird mau nggak mau bekerja sama dengan Gojek gitu. Jadi namanya bisnis harus terus berubah. Begitu juga dengan Vito, pasti akan ada perubahan. Kalau Anda tanya akan berubah atau enggak, dijamin pasti akan berubah. Karena kalau nggak berubah, kita akan punah. Jadi mau nggak mau harus seperti itu. Bapak sendiri menjalankan misi dengan modal 0,3 apa fast track? Ya tentu saja 0,3 Bapak. Zaman saya pertama kali bergabung, EC aja tidak dibuka. Tidak ada EC, mau beli sama Sopo. Tentu saja pakai gratis, mau pakai apa lagi? Dulu 0,3 tuh seru sekali loh. betul. Kita nunggu loh berbulan-bulan supaya dapat 0,3. Gila, launching tuh dengan semangat selesaiin, 0,3 pertama nih. Bangga dapat 0,3 ini bangga banget. Seneng banget kan pertama kali Pak Sandy. Bangga. Di tengah dengan kisruhnya ketika lagi di awal ya, tapi 0,3 pertama itu seru banget. Ini terakhir ya. Kalau dapat calon VTuber yang kritis dan pernah telepon pihak OJK dan dapat info VTube termasuk entitas kali ini maksudnya ya. Entitas yang masih proses penarikan izin, itu kita gimana jawabnya Pak? Kalau saya nih, ini Anda perlu tanya lagi ya sama Pak Sandy ya. Kalau
Kalau ketemu dengan orang yang sebegitu kritisnya, pengen tahu semuanya, pengen supaya telepon OJK lah, ntar dia telepon ke Kominfo lah, dia telepon ke presiden lah, semua mau ditelepon sama dia untuk memastikan supaya bisnisnya jalan. Gak taunya dia cuma mainnya misi gratis toh. Kalau saya boleh milih, kayak gitu biasa saya Nina boboin. Biar bobo aja, jangan dibangunin, karena repot. Karena lucu, orang itu mau ikut bisnis yang fresh. Yang namanya bisnis fresh selalu ada tantangan di awal. Selalu tidak mudah di awal. Kalau bisnis yang sudah established, bisnis yang sudah jadi, bisnis yang sudah kuat, legalitas gak ada lawannya, udah aman semuanya, ya Anda tunggu dulu 2 tahun lagi lah gitu. Mungkin beliau itu bergabungnya waktu yang tepat 3 tahun lagi dari sekarang. Jadi jangan Anda fokus sama orang yang seperti itu. Kalau saya lebih fokus sama orang yang melihat peluang daripada orang yang melihat masalah di balik peluang. Karena kalau ketemu orang yang nyarinya masalah, Anda kasih solusi, dia cari lagi masalahnya. Anda kasih solusi, dia cari lagi masalahnya. Anda nanya sama saya cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah jangan dijawab. Kalau saya sih begitu. Makin dijawab, makin panjang. Jadi mendingan nggak usah. Kalau saya sih begitu ya, tapi Anda bisa tanya lagi dengan Pak Sandy. Mungkin Pak Sandy punya trik yang lebih mantep. Jadi thank you teman-teman semuanya. Saya udah kasih kesempatan untuk sharing di sini. Harapan saya adalah teman-teman semua di sini bisa mendapatkan manfaat seperti yang saya rasakan, seperti yang Pak Sandy rasakan, dan seperti leader-leader Anda rasakan. Tapi ingat, untuk Anda mencapai di posisi seperti Diamond, Platinum, itu tidak mudah. Butuh kerja keras, butuh perjuangan. Jadi siapkan hati Anda untuk kerja keras itu, siap-siap buat berjuang, dan saya yakin kalau misalkan kita bisa, Anda juga pasti bisa. Thank you. Selamat malam. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah menyimaknya bukan? Nah, kalau kalian masih kurang paham juga tentang apa yang beliau katakan ya, kalian boleh menyimak di video di channel Anto Green Palm ini. Jadi untuk kalian boleh klik di atas ini ya, yang ada timbul di atas ini. Silahkan kalian klik saja. Di situ kalian bisa tonton. Terima kasih buat kalian. Sebelumnya kalian boleh subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya apabila kalian ingin mendapatkan info-info terbaru dari saya. Kalian boleh klik tombol loncengnya itu tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.